Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bab 3 dan bab 4. Yang pertama untuk bab 3 adalah tentang bagaimana mendefinisikan dan memperbaiki masalah. Nah, presentasi kali ini akan dibawakan oleh Mbak Rizka, Mas Rizwanda, dan juga saya sendiri, Sila Ilmundita. Oke, langsung saja. Tujuan dari bab ini, dari bab 3 ini, tujuan belajarnya adalah pertama, untuk mengidentifikasi area masalah yang mungkin dipelajari dalam organisasi. Lalu kedua, mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian, dan itu juga menggunakan penelitian terdahulu. Lalu ketiga, mengembangkan pernyataan masalah dengan baik. Kemudian yang keempat, mengembangkan proposal penelitian. Lalu yang kelima, sadar akan peran manajer di tahap awal proses penelitian. Lalu yang keenam, sadar juga akan peran etika dalam tahap awal proses penelitian. Seperti apa ya, alur-alurnya proses penelitian itu seperti apa. Baik, lalu untuk slide selanjutnya ada pengantar. Pada pengantar di sini menjelaskan bahwa manajer itu harus waspada dan responsif juga terhadap apa yang sedang terjadi, baik dalam organisasi maupun di lingkungannya, untuk segera mengambil keputusan yang efektif dan kemudian mengembangkan tindakan yang efektif juga. Nah, asal mula sebagian besar penelitian di sini berasal dari keinginan untuk memahami masalah, kekhawatiran juga, dan konflik di dalam perusahaan atau di lingkungannya. Dengan kata lain, penelitian biasanya dimulai dengan suatu masalah ya. Nah, kemudian area masalah yang luar biasa dalam sebuah masalah tidak selalu berarti bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan situasi saat ini yang perlu segera diperbaiki itu. Nah, masalah juga dapat menunjukkan minat pada di mana menemukan jawaban. Jawabannya juga jawaban yang benar, itu tuh dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Jadi sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi sebuah masalah dalam situasi apapun, di mana ada kesenjangan antara keadaan ideal aktual yang diinginkan. Oke, lanjut untuk slide selanjutnya. Di sini ada contoh-contoh masalah. Contoh pertama itu ada penundaan yang lama dan sering menimbulkan banyak frustasi di antara penumpang maskapai. Ini dalam pesawat. Omset staff juga lebih tinggi dari yang diantisipasi. Kemudian instrumen penilaian calon karyawan untuk posisi manajemen atau manajer saat ini tidak sempurna. Kemudian anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak berkembang ya dalam karirnya itu tuh. Kemudian sistem informasi yang baru dipasang tidak digunakan oleh para manajer, yang pada dasarnya akan lebih baik digunakan menunjang kebaikan untuk organisasi dan pekerjaan. Lalu selanjutnya, penerapan jam kerja yang fleksibel telah menciptakan lebih banyak masalah daripada masalah-masalah yang seharusnya dapat dipecahkan. Kemudian selanjutnya ada pekerja muda di sini dalam organisasi ini menunjukkan tingkat komitmen atau antusiasmenya untuk bekerja itu tidak baik, maksudnya rendah lah ya terhadap organisasinya. Baik, untuk selanjutnya slide selanjutnya ada 3 langkah penting dalam penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi masalah, identifikasi masalah manajemen yang luas. Kemudian langkah keduanya ada kita harus menilik dari penelitian pendahuluan, kemudian mendefinisikan masalah penelitian. Kemudian selanjutnya
slide selanjutnya, di sini untuk menentukan masalah pada tahap awal proses penelitian itu Anda harus menghabiskan waktu secara bergantian antara melihat di penelitian terdahulu, kemudian kembali untuk mendefinisikan pernyataan masalah. Lalu untuk riset awal untuk penelitian terdahulu, setelah mengidentifikasi area masalah yang luas, penelitian awal akan membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan mempersempit masalah ke topik yang dapat diteliti untuk dipelajari. Peneliti pendahuluan akan membantu peneliti menemukan jawaban atas pertanyaan seperti apa sih masalahnya, kenapa kok masalah itu tuh ada, lalu apa masalah ini tuh penting, kemudian manfaat dari menyelesaikan masalah ini. Meskipun sifat pasti dari informasi yang diperlukan untuk tujuan ini tuh tergantung pada jenis masalah yang ditangani. Informasi-informasi tadi dapat diklasifikasikan secara luas dalam dua hal ya, yaitu informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor kontekstual, dan kemudian informasi tentang topik yang diminati. Oke, untuk informasi latar belakang dapat mencakup antara lain faktor kontekstual yang tercantum, kemudian yang dapat diperoleh diperoleh dari berbagai sumber. Pertama itu ada asal dan sejarah perusahaan ketika didirikan, kemudian ukuran dalam hal karyawan, aset atau keduanya ya. Lalu ketiga ada piagam, tujuan dan ideologi. Keempat, lokasi, regional, nasional atau lainnya. Lalu kelima, sumber daya manusia dan lainnya. Keenam, hubungan interdependen dengan institusi lain dan lingkungan eksternal. Kemudian ketujuh, posisi keuangan selama 5-10 tahun sebelumnya dan data keuangan yang relevan. Kedelapan, informasi tentang faktor struktural, misalnya peran dan posisi dalam organisasi dan jumlah karyawan di setiap tingkat pekerjaan. Lalu nomor 9 yang terakhir, informasi tentang filosofi manajemen. Nah, informasi kontekstual yang disebutkan ini dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data primer dan atau sekunder ya, seperti wawancara dan penelaahan atas catatan dan arsip perusahaan. Data yang dikumpulkan melalui sumber yang ada di sini disebut data sekunder. Data sekunder di sini adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain sebenarnya selain untuk tujuan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini. Nah, beberapa sumber data sekunder adalah seperti di buletin statistik, di BPS ya, publikasi pemerintah juga bisa. Kemudian informasi yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan yang tersedia baik dari dalam atau luar organisasi. Kemudian ada situs web perusahaan dan internet. Oke, sifat dan nilai data sekunder harus dievaluasi dengan cermat sebelum digunakan. Untuk kriteria evaluasi data sekunder di sini ada ketepatan waktu data, kapan nih datanya dikumpulkan, kapan datanya dipubliskan, itu sudah tepat dengan penelitian atau belum. Lalu untuk akurasi data, apakah tujuan data dari ini tadi halaman di web tadi yang kita dapat itu apakah sudah sesuai dengan penelitian yang akan kita teliti gitu. Lalu untuk relevansi data, lalu ada juga untuk biaya data. Berapa sih biaya datanya untuk penelitian ini, mengumpulkan data itu apakah membutuhkan biaya. Lalu
untuk mengumpulkan data primer dan sekunder secara bersamaan pada tahap awal proses penelitian itu cukup bermanfaat ya sangat bermanfaat malah. Di satu sisi data sekunder dapat membantu untuk memfokuskan wawancara secara lebih bermakna, lebih fokus juga pada aspek-aspek yang relevan yang berkaitan dengan masalah. Di sisi lain, wawancara juga dapat membantu Anda untuk mencari informasi yang relevan di sumber-sumber sekunder. Kemudian ada inspeksi pustaka terhadap anteseden kemudahan nasabah. Tadi ya di contoh awal kan ada contoh-contoh masalah. Nah itu tuh yang apa tadi para penumpang maskapai yang pada marah karena penundaan yang lama. Nah itu kan merupakan respon emosional yang umum terhadap layanan dari organisasi atau pekerjaan yang terkendala seperti itu. Nah, untuk alasan ini sangat penting ya bagi perusahaan jasa untuk mencoba menghindari kemarahan pelanggan. Nah, oleh karena itu studi eksplorasi ini menyelidiki dan mengkategorikan bahwa yang biasanya peristiwa-peristiwa yang biasanya memicu kemarahan pelanggan itu apa saja. Nah, itu maka harus diberi poin. Kemudian untuk menentukan pernyataan masalah. Apa sih yang membuat pernyataan masalah itu tuh bagus? Nah, di sini pernyataan masalah yang baik itu mencakup pernyataan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Kemudian untuk contoh-contoh tujuan penelitian di sini ada untuk mengetahui apa yang memotivasi konsumen untuk membeli produk secara online, lalu untuk mempelajari pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan, kemudian untuk menyelidiki hubungan antara struktur modal dan profitabilitas perusahaan, kemudian untuk menetapkan faktor keberhasilan terkait adopsi dan penggunaan sistem informasi dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh pernyataan masalah. Nah, di sini contoh pernyataan masalah itu bertujuan untuk pertama, yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman menunggu penumpang tadi ya. Dan yang kedua untuk menyelidiki kemungkinan dampak menunggu terhadap kepuasan pelanggan dan evaluasi sendiri dari layanannya tadi. Kemudian masalah bisnis juga dapat diterjemahkan menjadi pernyataan masalah. Kemudian masalah di sini ada apa gitu? Penundaan yang sering dan lama dapat menyebabkan banyak frustasi di antara penumpang maskapai tadi ya, untuk mengubah perilaku dan komunikasi dari mulut ke mulut yang negatif seperti apa ya, pada mengeluh seperti itu. Kemudian, nah ini perilaku seperti ini akhirnya akan memiliki efek negatif pada kinerja dan profitabilitas perusahaan. Kemudian ada pernyataan masalah. Di sini ada objek penelitian dan pertanyaan penelitian. Objek penelitiannya di sini tujuan dari penelitian tadi ya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman menunggu penumpang dan untuk menyelidiki kemungkinan dampak menunggu terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian untuk pertanyaan penelitian, ada 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pengalaman menunggu penumpang maskapai dan sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi persepsi waktu tunggu. Kemudian apa konsekuensi afektif dari menunggu dan bagaimana pengaruhnya memediasi hubungan antara menunggu dan evaluasi layanan. Lalu yang terakhir, bagaimana variabel situasional seperti waktu pengisian itu mempengaruhi reaksi pelanggan terhadap pengalaman menunggu. Lalu untuk slide selanjutnya di sini ada jenis pertanyaan dasar untuk penelitian eksplorasi.
dan deskriptif. Oke, untuk pertanyaan penelitian eksplorasi biasanya dikembangkan ketika tidak banyak hal yang diketahui dari fenomena yang akan diteliti ini. Kemudian hasil penelitian yang ada itu tuh tidak begitu jelas gitu, tidak relevan mungkin dengan keadaan. Lalu yang selanjutnya, topiknya di sini sangat kompleks, atau yang terakhir, tidak tersedia cukup teori untuk memandu pengembangan kerangka teoritis. Untuk riset eksplorasi seringkali mengandalkan pendekatan kualitatif ya untuk pengumpulan data seperti diskusi informal, kemudian wawancara, studi kasus, dan lain hal. Lalu untuk penelitian eksplorasi di sini juga bersifat fleksibel. Lalu ada pernyataan penelitian eksploratif. Pertanyaan penelitian deskriptif. Nah, tujuannya di sini penelitian deskriptif adalah untuk mendapatkan data yang menggambarkan topik yang diminati. Kemudian di sini studi deskriptif juga dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik kelompok dalam situasi tertentu, misalnya profil segmen sebuah pasar gitu. Kemudian berpikir secara sistematis juga tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu, misalnya faktor-faktor yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Lalu yang ketiga, tawarkan ide-ide untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Lalu yang keempat ada membantu membuat keputusan sederhana tertentu, seperti keputusan yang terkait dengan penggunaan saluran komunikasi tertentu tergantung pada profil pelanggan, jam buka, pengurangan biaya, pekerjaan staf, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian kausal. Nah, studi kausal di sini menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain itu tuh berubah. Untuk membangun hubungan kausal ada 4 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, variabel independen dan variabel dependen harus saling melengkapi. Kedua, variabel bebas harus mendahului variabel dependen. Lalu yang ketiga, tidak ada faktor lain yang menyebabkan variabel dependen berubah. Lalu yang keempat ada diperlukan penjelasan logis mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Oke. Selanjutnya di sini ada proposal penelitian ya. Nah, di dalam proposal penelitian itu pada dasarnya memuat hal-hal seperti yang pertama judul lalu yang kedua latar belakang penelitian, yang ketiga pernyataan masalah yang mana di dalamnya ada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian, yang keempat ruang lingkup penelitian, yang kelima relevansi penelitian, keenam desain penelitian yang menawarkan rincian tentang jenis studi, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan analisis data. Lalu yang ketujuh ada kerangka waktu studi, yang kedelapan anggaran biaya, yang kesembilan bibliografi pilihan. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada implikasi manajerial. Nah, manajer di sini terkadang melihat gejala-gejala dalam situasi dalam penelitian ini tuh bermasalah. Kemudian dia berpikir ulang bagaimana cara menyelesaikan masalahnya ini. Nah, kemudian masukan manajer di sini akan membantu peneliti untuk menentukan area masalah yang luas dan mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian. Manajer yang menyadari bahwa definisi masalah yang benar sangat penting untuk penyelesaian masalah akhir, dan tidak akan mempermasalahkan juga bila
dia harus menghabiskan waktu yang banyak untuk bekerja sama dengan peneliti dalam penelitian. Nah, pertukaran informasi antara manajer dan peneliti selama proses penelitian ini pasti akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas dari penelitian tadi. Kemudian ada masalah etis di tahap awal penelitian. Di sini alurnya untuk sebuah penelitian itu mengumpulkan informasi dulu, lalu wawancara. Dengan wawancara bisa, kemudian menentukan masalah dan mendefinisikan masalah, kemudian menilai kemampuan penelitian. Lalu untuk ada syarat-syarat wawancara ya dalam pengumpulan informasi tadi. Jadi yang pertama adalah menghilangkan elemen yang tidak menyenangkan bagi narasumber. Jadi ketika kita mewawancari seorang narasumber dan dia tidak ingin ditanyakan tentang poin itu, sebuah poin gitu. Jadi kita harus menghilangkan elemen itu. Lalu yang kedua, kita juga perlu meyakinkan narasumber bahwa tanggapan dari wawancara itu akan dijamin kerahasiaannya ya. Nah, seperti itu. Selesai untuk bab 3, kita lanjutkan untuk bab 4. Di sini berjudul kajian kritis pustaka. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Rizka dan Mas Riswanda. Nah, di sini isi pembahasannya ada bagaimana pendekatan kajian pustaka. Lalu yang kedua juga ada masalah etis terkait kajian pustaka. Nah, yang pertama akan dijelaskan bagaimana pendekatan kajian pustaka oleh Mbak Rizka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana pendekatan kajian pustaka. Langkah pertama tinjauan pustaka melibatkan identifikasi berbagai materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang tersedia tentang topik yang diminati. Next. Sumber data. Kualitas tinjauan pustaka bergantung pada pemilihan data-data yang dipakai oleh peneliti, seperti jurnal akademik, buku, laporan, tesis, proceeding, dan lain sebagainya. Next. Macam-macam sumber data. Ada berbagai macam sumber data yang bisa digunakan oleh peneliti dalam mendukung tinjauan pustakanya, seperti buku teks, jurnal, tesis, proceeding, naskah yang tidak diterbitkan, laporan, serta media massa dan internet. Next. Buku teks. Buku teks adalah sumber teori yang berguna di bidang tertentu. Keuntungan dari buku teks adalah mereka mencakup berbagai topik. Selain itu, buku teks juga membahas teori dan juga bahasan lainnya secara lebih teliti dibandingkan dengan artikel. Next. Jurnal. Jurnal akademis merupakan sumber informasi terkini yang penting. Artikel dalam jurnal membantu peneliti untuk memberikan gambaran umum di bidang penelitian pada berbagai macam disiplin ilmu. Artikel penelitian ada yang bersifat empiris maupun yang tidak. Next. Tesis. Tesis PhD atau tesis pascasarjana umumnya berisi tinjauan pustaka yang lengkap di bidang tertentu. Kebanyakan tesis PhD mencakup beberapa bab empiris. Bab-bab ini seringkali memiliki struktur yang sama atau mirip dengan jurnal akademis. Next. Proceeding konferensi. Proceeding konferensi dapat bermanfaat dalam memberikan penelitian terbaru atau penelitian yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Proceeding konferensi bisa dibilang sangat mutakhir. Next. Naskah yang tidak diterbitkan. Manuskrip yang tidak diterbitkan adalah sumber informasi apapun yang tidak secara resmi dirilis oleh individu penerbit atau pihak-pihak lainnya. Contohnya adalah makalah yang diterima untuk publikasi tetapi masih belum dalam cetak, lalu data dari studi yang tidak diterbitkan,
surat, naskah, dan lain sebagainya, termasuk email. Laporan. Departemen pemerintah atau komisi perusahaan biasanya melakukan penelitian dalam jumlah besar, lalu temuan mereka dipublikasikan ke dalam sebuah laporan yang memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak terkait. Next, media massa dan internet. Surat kabar menyediakan informasi bisnis terkini. Mereka adalah sumber yang sangat berguna untuk pasar tertentu. Adapun internet atau World Wide Web menyediakan informasi yang sangat luas dan sangat besar. Di sana Anda dapat mencari detail penelitian, prosedur forensik, serta data-data yang terkait dengan pasar atau industri, serta publikasi atau laporan dari perusahaan. Next, mencari pustaka. Sebelumnya, seseorang harus secara manual menelusuri beberapa indeks bibliografi yang ditelusuri secara berkala, mendaftar jurnal, buku, dan sumber lain di mana karya terbitan di bidang yang diminati dapat ditemukan. Dengan teknologi atau IT, para peneliti dapat menemukan sumber yang topiknya diminati dan dapat menemukannya di situs yang mempublikasikannya penelitian tersebut. Banyak perpustakaan saat ini memiliki komputer online yang dapat digunakan untuk menemukan informasi yang dipublikasikan. Database terkomputerisasi memberikan sejumlah keuntungan, seperti menghemat banyak waktu, bersifat komprehensif, serta mudah untuk diakses oleh para pengguna. Sekian. Gimana mulai nih? Bareng bawa daripada Berbau stop bareng ini kan. bawa. Soal langsung bingung aku. Kau bareng bawa daripada anda sana bareng. Oke. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi pustaka. Yaitu ini ada beberapa ya untuk mengevaluasi sebuah pustaka itu. Yang pertama, mengakses sistem online dan mencari literatur di bidang yang diminati. Itu akan memberikan sebuah bibliografi yang komprehensif tentang subjek yang akan diteliti. Nah, kemudian penelitian juga harus bisa memilih buku, artikel, atau jurnal yang relevan dengan cermat sehingga itu bisa membuat penelitian itu menjadi lebih baik atau lebih bagus lagi. Nah, kemudian di dalam sebuah artikel itu, abstrak itu biasanya memberikan gambaran tentang tujuan penelitian, strategi penelitiannya, kemudian temuannya, dan kesimpulannya. Nah, dalam artikel juga ada pengantar-pengantar itu memberikan sebuah gambaran umum tentang masalah yang ditangani oleh penelitian dan tujuan penelitiannya tertentu. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini seringkali diakhiri dengan ringkasan pertanyaan penelitian yang memandu penelitian. Kemudian ada di rumusan masalah itu ada pernyataan masalah, sehingga ada pertanyaan penelitian dan atau tujuan penelitian. Itu bisa memberikan sebuah gambaran tentang apa yang dipelajari oleh peneliti dan dengan demikian itu bisa relevansi sebagai artikel dengan penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman. Kemudian, sebuah tinjauan pustaka yang baik perlu menyertakan referensi studi-studi di lapangan. Nah, maksudnya di sini apa ya? Ketika kita melakukan penelitian terus menggunakan referensi orang ataupun pustaka orang, itu harus kita cantumkan referensinya. Nah, selanjutnya, sebuah tinjauan pustaka yang baik perlu menyertakan referensi studi-studi utama di lapangannya. Sebagai contoh, ketika teman-teman melakukan penelitian dan menggunakan referensi ataupun pustaka itu, kita harus mencantumkan yang pemiliknya itu, sehingga penelitian yang kita lakukan itu menjadi baik
Nah, kemudian ini ada kualitas jurnal. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah jurnal ataupun artikel, nah indikator yang penting untuk melihat kualitas artikel itu di mana kita menerbitkan jurnal tersebut, apakah di instansi, lembaga. Nah, di situ kita bisa melihat jika kita mengevaluasinya jika kita bisa stop. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi pustaka. Di sini ada beberapa ya untuk mengevaluasi pustaka. Yang pertama itu mengakses sistem online dan mencari literatur itu di bidang yang diminati itu akan memberikan bibliografi yang komprehensif tentang subjek tersebut. Nah, kemudian juga untuk melakukan sebuah penelitian, teman-teman harus memilih buku ataupun artikel yang relevan dengan cermat sehingga bisa membantu penelitian teman-teman menjadi lebih baik. Nah, kemudian di dalam sebuah artikel itu abstrak biasanya memberikan gambaran tentang tujuan penelitian, kemudian strategi penelitiannya, kemudian temuannya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di dalam artikel juga pengantar itu memberikan gambaran umum tentang masalah yang ditangani oleh penelitian dan tujuan dari penelitiannya tersebut. Nah, kemudian pendahuluan seringkali diakhiri dengan ringkasan pertanyaan penelitian yang memandu penelitian. Kemudian dalam masalah itu ada pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, dan nantinya ada tujuan penelitian memberikan Anda gambaran tentang apa yang dipelajari oleh peneliti. Dan dengan demikian itu bisa menjadi relevansi artikel untuk teman-teman ajuan sebagai penelitiannya. Kemudian sebuah tinjauan pustaka yang baik itu perlu menyertakan referensi studi-studi utama di lapangan. Nah, maksudnya di sini jika teman-teman melakukan penelitian dan menggunakan referensi ataupun pustaka orang itu harus kita cantumkan sehingga bisa menjadi menjadi penelitian yang baik. Nah, yang terakhir ada kualitas jurnal. Nah, kualitas jurnal itu jika diterbitkan di suatu lembaga ataupun instansi itu bisa menjadi sebuah indikator untuk melihat kualitas dari artikel tersebut. Nah, selanjutnya mendokumentasikan tinjauan pustaka. Nah, di sini tujuan tinjauan pustaka itu adalah untuk membantu penelitian mengembangkan pekerjaan orang lain dan membuat keputusan yang tepat selama berbagai tahap dari penelitiannya. Nah, tinjauan literatur ini mengidentifikasi dan menyoroti tema yang relevan dan mendokumentasikan temuan, kerangka kerja, atau instrumen penting dari penelitian sebelumnya yang akan berfungsi sebagai dasar penelitian kita. Nah, mendokumentasikan tinjauan pustaka itu penting untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini memiliki pengetahuan tentang bidang masalah yang akan ditelitinya. Nah, selanjutnya, tinjauan pustaka yang lengkap itu akan membantu kita untuk yang pertama, memperkenalkan subjek studi, mengidentifikasi masalah, yang ketiga, membangun penelitian sebelumnya. Nah, jadi sangat benar ya. Yang pertama itu memperkenalkan subjek studi. Nah, jadi kita tahu bahwa penelitian sebelumnya itu, ternyata subjek dari penelitiannya itu seperti ini. Kemudian kita bisa melihat permasalahan apa saja yang dialami di dalam penelitiannya tersebut. Kemudian yang ketiga ini kita dapat membantu penelitian sebelumnya kan supaya bisa menjadi lebih baik ketika kita meneliti yang sama dari penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada masalah etis terkait kajian pustaka. Nah, di sini saat Anda meringkas, menambah ataupun melihat pekerjaan orang lain itu kita harus selalu waspada ketika saat menjiplak atau melihat karya atau tulisan orang lain itu mewaspadai seperti secara sengaja salah mempresentasikan karya orang lain, yaitu dari segi sudut pandang, kemudian idenya, model, temuannya, interpretasinya, dan kesimpulannya. Nah, kemudian dari segi plagiarisme itu menggunakan kata-kata
argumen atau ide orisinil orang lain seolah-olah itu milik orang-orang sendiri yang sekarang, padahal milik orang-orang terdahulu. Nah, meskipun itu dilakukan dengan etikat baik, karena itu kecerobohan atau ketidaktahuan. Nah, selanjutnya plagiarisme. Nah, plagiarisme ini adalah jenis penipuan yang dianggap sangat serius dalam dunia akademis, terutama dalam menggunakan karya orang lain itu seolah seperti karya kita sendiri gitu. Padahal itu menunjukkan bahwa banyak rasa hormat atau upaya yang telah dilakukan oleh orang lain dalam pekerjaan mereka. Nah, jadi di dalam plagiarisme ini seringkali kita mengutip atau kata orang itu semena-mena, sehingga seringkali kita juga menganggap bahwa kita sering mengambil perkataan orang itu di dalam sebuah penelitian. Itu sangat tidak baik ya, sehingga plagiarisme ini merupakan penipuan yang sangat serius di dalam dunia akademisi. Nah, ini ada bentuk plagiarisme sumber yang tidak dikutip. Yang pertama itu ada fotokopi. Penulisnya menyalin banyak bagian teks langsung dari satu sumber tanpa ada perubahan. Kemudian penulisan hantu. Di sini penulisan hantu dimaksud adalah penulisan menyerahkan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri, padahal itu kata-kata orang tersebut dianggap menjadi milik kita sendiri. Itu adalah penulisan hantu. Kemudian di sini ada kertas potluck, yang dimana penulis mencoba untuk menyamarkan plagiarisme dengan menyalin dari beberapa sumber yang berbeda, mengubah kalimat agar sesuai dengan tetap mempertahankan sebagai besar prapase aslinya. Nah, kemudian ini ada bentuk plagiarisme sumber yang dikutip, yaitu catatan kaki yang terlupa atau footnote-nya sering terlupakan ketika kita mengutip sebuah pustaka ataupun referensi. Kemudian di sini ada praparsi yang terlalu sempurna sehingga nanti bisa dianggap sebagai kata-kata sendiri, padahal kita cuma mengubah kata-kata dari penelitian sebelumnya, dari sumber sebelumnya. Kemudian ada the meanest former, dan yang terakhir ada the result careful letter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.